Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur salah satu film terbaik dengan alur yang sangat unik sob. Dan menariknya lagi, film ini menyuguhkan plot twist berlapis yang bisa bikin sobat-sobat tercengang puas. Dimana seorang detektif legendaris harus bersaing dengan seorang paranormal dalam mengungkap kasus kematian dari seorang gadis yang tewas secara misterius. Kira-kira siapakah yang mampu memecahkan misteri ini terlebih dahulu? Apakah sang paranormal dengan kekuatan supranaturalnya? Ataukah sang detektif dengan kemampuan deduksi nalarnya? Daripada sobat-sobat makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. You can have it. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang detektif bernama Hercule Poirot yang dikenal sebagai detektif legendaris yang selalu berhasil dalam mengungkap kasus apapun. Nah, pagi itu, saat Poirot sedang sarapan sambil menikmati keindahan kota Venice, sang bodyguard yang bernama Vitel memberitahunya jika Poirot kedatangan seorang tamu. Awalnya Poirot menolak tamu tersebut, namun saat Vitel menunjukkan sebuah apel, entah kenapa Poirot pun merasa tertarik sampai akhirnya mau mempersilahkan tamu tersebut. Dan inilah tamu yang dimaksud, seorang wanita bernama Ariadne Oliver yang merupakan teman lama Poirot dan juga seorang penulis novel misteri yang cukup terkenal. Nah, saat itu Oliver menceritakan pengalamannya ketika dia mengikuti proses pemanggilan arwah yang dilakukan oleh seorang dukun terkenal bernama Joyce Reynolds. The unholy Ms. Reynolds. Joyce Reynolds, recently released from jail, was the... Dan sebagai seorang pecinta misteri, tentu saja bagi Oliver fenomena pemanggilan arwah tersebut adalah sesuatu hal yang menarik karena sulit dijelaskan dengan logika akal sehat. Namun Poirot yang selalu mengandalkan logika, akal dan nalar menganggap fenomena gaib semacam itu hanyalah sebagai sebuah trik penipuan belaka. Dan demi bisa meyakinkan Poirot, akhirnya Oliver pun mengajaknya untuk mau menghadiri acara pesta Halloween yang akan diadakan nanti malam di sebuah rumah yang terkenal angker. Dan rumah itu dinamai Rumah Palazzo. Karena rencananya nanti malam sang dukun Reynolds akan melakukan pemanggilan arwah di rumah tersebut. Dan Oliver menantang Poirot untuk bisa membongkar trik pemanggilan arwah tersebut jika memang itu adalah sebuah tipuan. Singkat cerita, malam harinya detektif Poirot pun ditemani Vitel akhirnya tiba di rumah angker tersebut. Palazzo Lacrime di Giovani. In Venice we say every house is haunted or cursed. Dan saat memasuki rumah itu, Vitel yang sempat merasakan aura mencekam pun mengatakan bahwa berdasarkan isu yang beredar di masyarakat, dahulu banyak anak-anak yang tewas di dalam bangunan palazzo ini. Lalu saat mereka memasuki rumah, ternyata di sana sudah dipenuhi oleh banyak anak-anak yang hendak merayakan pesta Halloween. Dan acara tersebut dibuka dengan sebuah pementasan boneka yang menceritakan silsilah tempat itu di masa lalu, di mana diceritakan bahwa saat itu sedang terjadi wabah penyakit menular. Dan anak-anak yang terkena wabah penyakit tersebut oleh dokter dan perawat dipaksa dikurung di sebuah ruangan dan dibiarkan begitu saja. Hingga akhirnya mereka semua pun mati. Dan itulah yang membuat arwah anak-anak itu menjadi marah dan hendak menuntut balas. Is it not too frightening for the children? Scary stories make life less scary. Saat pementasan berlangsung, kita pun diperlihatkan kepada seorang anak laki-laki bernama Leopold yang merupakan anak dari seorang dokter yang bernama Dr. Ferrier. Nah, Dr. Ferrier ini adalah dokter keluarga di rumah itu, yang sebenarnya dia mengidap penyakit kecemasan akibat perang di masa lalu. Jadi sob, saat dia cemas, maka kepribadiannya akan berubah menjadi lebih agresif dan tidak terkontrol. Selain itu, di sana juga ada seorang pembantu yang merupakan mantan biarawati bernama Olga Seminov. Dan inilah sang pemilik rumah Palazzo, yaitu seorang penyanyi diva terkenal bernama Rowena Drake. You can have it. Saat bertemu Rowena, detektif Poirot pun mengutarakan kekagumannya terhadap kebaikan Rowena yang telah menggelar pesta untuk anak-anak panti asuhan. Namun Rowena menjawab jika itu dilakukannya adalah karena ketakutannya sendiri yang menganggap jika rumahnya berhantu. Karena semenjak kematian putrinya Alicia, Rowena jadi sering mendengar suara-suara aneh di dalam rumah tersebut. I had hoped it. Nah, di tengah perbincangan mereka,
Tak lama kemudian, Olga pun mengabarkan jika tamu yang sedang ditunggu kini telah tiba. Dan inilah tamu yang dimaksud, yaitu sang dukun terkenal Joyce Reynolds, yang datang dengan mengenakan jubah hitam dan topeng yang menakutkan. Selain itu, dia pun ditemani dengan seorang asisten yang bernama Desdemona. Rowena pun segera menyambut kedatangan sang dukun sambil mengatakan jika semua perlengkapan yang sebelumnya diminta oleh asisten Desdemona sudah dia persiapkan. Karena Rowena berharap dengan metode pemanggilan arwah, dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya Alicia. Apakah benar jika hantu anak-anak di tempat itu telah mengganggu Alicia dan mendorongnya dari balkon hingga dia tewas? This one will be very sad. Miss Reynolds, everything is prepared for you in the salon, as your assistant specified. Detektif Poirot yang mendengar hal itu pun menyangkalnya karena itu bertentangan dengan logika. Namun sang dukun yang merasakan adanya aura kesedihan dan kemarahan dari arwah anak-anak pun seperti membenarkannya, hingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Lalu tiba-tiba, Respect no mediums who can speak to them. nah dalam kepanikan itu Oliver pun mengatakan jika dia menduga bahwa hantu-hantu itu mulai terusik dan seolah membenarkan kejadian yang terjadi barusan adalah bukan hanya kebetulan semata. Oliver pun mencoba meyakinkan Poirot bahwa hantu atau arwah gentayangan itu benar-benar ada. Namun Poirot berasumsi jika lampu itu terjatuh bisa saja disebabkan karena atapnya yang sudah lapuk, ditambah dengan banyaknya langkah kaki di ruangan itu. Kemudian Poirot dan Oliver pun meminta Olga untuk menunjukkan kamar Alicia. Dan setibanya di sana, Olga pun mengatakan jika kamar ini selalu terkunci dan tidak pernah berubah semenjak pemiliknya yaitu Alicia meninggal dunia. Olga pun menceritakan tentang kronologis kematian Alicia yang jatuh dari balkon kamarnya lalu kemudian tenggelam. Olga juga mengatakan jika sebelumnya Alicia sempat jatuh sakit setelah ditinggalkan oleh tunangannya yang bernama Maxim. Mendengar itu, detektif Poirot pun menduga bahwa Alicia mungkin saja mengakhiri hidupnya karena mengalami trauma secara psikis setelah ditinggalkan tunangannya. Namun Olga menyanggahnya karena dia sangat yakin bahwa hantu anak-anaklah yang telah menghabisi Alicia. Karena sebelum kematiannya, Alicia sempat mengatakan bahwa ia sering melihat arwah anak-anak dan juga sering mendengar suara-suara aneh. Dan itu membuatnya menjadi gila. Bahkan saat kematiannya pun ditemukan ada bekas cakaran misterius di punggung Alicia yang dipercaya itu sebagai tanda dari pembalasan dendam para hantu. Bahkan saat itu, baik dokter maupun pihak kepolisian pun tidak bisa menjelaskan fenomena aneh tersebut. Namun meski begitu, Olga merasa tidak setuju dengan acara pemanggilan arwah karena hal itu justru bisa membuat para hantu semakin marah. Kemudian sang dukun pun masuk dan mengamati kamar Alicia. Ia mengatakan bahwa ia bisa merasakan banyak sekali aura kesedihan di kamar itu. Kemudian ia pun mengambil sebuah boneka kelinci dan memanggilnya dengan nama Baba. Dan hal itu membuat Rowena terkejut karena sang dukun bisa langsung tahu bahwa boneka itu adalah Baba, boneka kesayangannya Alicia. Baba the rabbit. Sementara itu mereka pun sempat dikejutkan dengan adanya suara gaduh dari luar ruangan yang ternyata itu adalah Maxim Gerard, mantan tunangannya Alicia yang sedang memaksa menerobos masuk. Mengetahui jika itu adalah Maxim, Rowena pun berusaha mengusirnya karena si Maxim ini sudah menjadi tunangan perempuan lain dan tidak ada urusan lagi dengan Alicia. Namun Maxim tetap bersikeras ingin melihat proses pemanggilan arwah karena ia sangat penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Alicia. Selanjutnya, acara pemanggilan arwah Alicia pun dimulai. Dan saat itu mulai banyak keanehan yang terjadi, di mana mesin ketik kemudian menuliskan huruf-huruf dengan sendirinya tanpa ada satu orang pun yang menyentuhnya. Yes. Wrong. Who is there? Listening. Alicia. Alicia. Does it hurt? Please tell me. Someone hurt you. Yes. Lalu di tengah ketegangan yang mencekam itu, tiba-tiba saja Poirot menyalakan lampu dan meminta untuk segera menghentikan ritual tersebut.
Tentu saja tindakan Poirot itu mengejutkan banyak orang, bahkan Oliver pun menegurnya. Namun dengan lantangnya, Poirot pun mengatakan jika semua ini hanyalah sebuah trik penipuan belaka. Poirot pun mengatakan jika dia menduga ada seseorang di cerobong asap. Dan benar aja sob, Poirot langsung membuktikannya dengan menarik jatuh orang tersebut yang diduga asisten keduanya sang dukun. Poirot bisa tahu keberadaannya karena sebelumnya dia sempat menemukan adanya bekas cukilan pintu di kamar Alicia. Dan juga dia menemukan ada bekas kaki seseorang yang ia temukan di bawah cerobong asap. Bahkan asisten kedua sang dukun yang diketahui bernama Nicholas ini ketahuan sedang memegang sebuah alat semacam stick magnet yang berfungsi untuk menggerakkan ketikan pada mesin tik. Mengetahui fakta tersebut, semua orang pun kaget tak percaya bahwa ternyata keanehan yang telah terjadi tak lebih dari sebuah trik rekayasa semata. Lalu tiba-tiba saja sang dukun pun berputar-putar sambil berteriak seperti sedang dirasuki arwah. Bahkan suaranya pun berubah seperti suara Alicia. Alicia, I don't want to die. Kemudian dia pun mengatakan bahwa ia mati bukan karena melompat dari balkon seperti perkiraan orang-orang selama ini, melainkan ia mati karena dihabisi oleh seseorang. Namun sayangnya sob, suara Alicia dalam tubuh si dukun ini tidak menyebutkan nama si pelaku, hanya mengisyaratkan bahwa pelakunya ada di antara orang-orang yang hadir di sana. Lalu bertepatan dengan itu, mesin tik pun mulai mengetik otomatis menuliskan huruf M yang sepertinya merujuk pada kata murder. Padahal saat itu sob, tidak ada seorang pun yang menyentuh mesin tik itu. Bahkan alat stick magnet yang sebelumnya digunakan sebagai trik pun sedang dipegang oleh sang detektif. Show me! Oh, you killed me! Show me! You killed me! Murder! Poirot pun mulai bingung dengan fenomena yang baru saja terjadi. Karena Leopold dan juga Rowena atau ibunya Alicia sendiri meyakini bahwa suara itu adalah suara Alicia, dan mereka pun yakin bahwa arwah Alicia benar-benar telah merasuki sang dukun. Lalu setelah acara pemanggilan arwah selesai, orang-orang pun mulai berdebat tentang kejadian tersebut. Sebagian dari mereka mulai kebingungan apakah itu nyata ataukah hanya sebuah tipuan saja. Karena melihat ada pintu yang terbuka sendirinya, Oliver pun meyakini jika semua itu adalah nyata. Namun sang detektif tetap pada pendiriannya. Dia tetap bersikeras bahwa itu adalah termasuk tipuan sang dukun. Hanya saja untuk kejadian yang kedua ini Poirot masih belum bisa membongkar triknya. Akhirnya Poirot dan sang dukun pun kembali berdebat dan kekeh pada prinsipnya masing-masing. Sampai akhirnya sang dukun pun memilih untuk pergi. Namun sebelum meninggalkan ruangan, sang dukun sempat memberikan topeng dan jubahnya pada Poirot dengan harapan agar Poirot memakainya dan bisa merasakan kekuatan supranatural yang ada di rumah itu. Lalu saat Poirot mencoba mengenakan jubah si dukun, dia pun mencoba berjalan di sekitar palazzo hingga sampailah di sebuah permainan menangkap apel. Entah kenapa saat itu Poirot merasa tertarik untuk mencoba permainan itu. Dan saat mencoba menangkap apel dengan mulutnya, tiba-tiba untung saja sob, pengawalnya berhasil menyelamatkan Poirot yang sempat lemas kehabisan nafas. Poirot yang panik pun kemudian menyadari sesuatu dan berpikir bahwa mungkin saja si pelaku mengira jika dirinya adalah sang dukun karena jubah yang dikenakannya. Itu berarti sob, saat ini nyawa sang dukun sedang diincar oleh seseorang. Kemudian sang detektif pun langsung menanyakan kepada Vitel di mana keberadaan sang dukun. Lalu tiba-tiba Where is Miss Reynolds? Oliver yang tiba lebih dulu pun terkejut saat menemukan sang dukun telah tewas tertancap di sebuah patung. Akibat peristiwa tragis tersebut, mereka pun kembali berdebat dan suasana pun menjadi kacau. Lalu saat orang-orang saling berargumen, Desdemona pun mengatakan bahwa sang dukun dulunya adalah mantan perawat saat terjadi perang. Dan hal itu pun kembali dikait-kaitkan dengan mitos di rumah tersebut, bahwa bisa jadi arwah anak-anak yang tahu jika si dukun adalah seorang mantan perawat, maka mereka pun melakukan balas dendam dengan menghabisi sang dukun.
Mendengar itu, Poirot yang sedang minum teh madu bunga liar buatan Rowena pun segera berdiri untuk mengambil alih kasus tersebut. Karena dia yakin jika sang dukun tewas dihabisi oleh salah seorang dari tamu yang ada di rumah ini. Kemudian Poirot pun mengunci semua pintu dan melarang semua orang meninggalkan tempat itu sebelum sang detektif menemukan pelaku sebenarnya. Lalu Poirot pun mulai penyelidikannya dengan menginterogasi semua orang yang ada di sana. Poirot pun meminta Oliver untuk menemaninya dalam proses interogasi tersebut. Orang pertama yang diinterogasi adalah Rowena. Dan saat diinterogasi, Rowena mengatakan bahwa sebelum tengah malam dia sedang bersama Olga. Sambil menunjukkan kebun bunga liar miliknya, Rowena pun menjelaskan tentang tunangan Alicia atau si Maxim yang sebenarnya hanya mengincar kekayaannya saja. Maka setelah mengetahui jika keluarga Alicia tidak sekaya itu, akhirnya Maxim pun langsung membatalkan pertunangannya dengan Alicia. Olga Semenov pun mengatakan hal yang serupa dengan Rowena, di mana saat kejadian, ia sedang bersama Rowena di ruangan musik. Namun rasa ketidaksukaan Olga kepada sang dukun menjadi pembahasan penting bagi sang detektif. Tapi Olga segera membantahnya, karena menurutnya meskipun ia tidak suka dan membenci dukun, ia tidak punya alasan untuk sampai menghabisinya. Di tengah perbincangannya dengan Olga, sang detektif pun mulai mendengar seperti ada suara orang yang sedang bernyanyi di ruangan lain. Namun anehnya sob, Oliver dan Olga justru tidak mendengar apapun. Lalu secara tak sengaja, pandangan sang detektif pun tertuju pada sebuah dinding yang terlihat basah oleh tetesan air sehingga tampak seperti membentuk huruf M. Dan anehnya lagi, ketika didekati, dinding itu justru tidak basah sama sekali. Merasa kebingungan, lalu sang detektif pun bertanya pada Olga siapa nama Santo Olga saat dia masih menjadi biarawati. Dan Olga pun menjawab bahwa dia bernama Maria. Seketika itu, Poirot pun teringat pada mesin tik saat menuliskan huruf M. As a nun, what was your saint's name? Maria. Dan untuk mendapatkan petunjuk lain, bersama Oliver, Poirot pun kemudian memeriksa mayat sang dukun yang sedang diotopsi oleh Dr. Ferrier. Saat Dr. Ferrier melaporkan hasil diagnosanya, Poirot mengatakan jika Dr. Ferrier telah melewatkan satu hal penting, yaitu tentang waktu kematiannya. Padahal itu bisa mudah diketahui hanya dengan melihat jam tangan yang pecah saat membentuk patung. Mendengar itu, Dr. Ferrier yang merasa tersudut pun kemudian berteriak marah sambil memukul meja. Namun untungnya saat itu putranya yaitu Leopold berhasil menenangkan sang ayah sehingga situasi pun tetap terkendali. Setelah mulai tenang, Dr. Ferrier pun kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya ia sudah berhenti praktik akibat emosinya yang tidak stabil. Namun saat diminta Rowena untuk merawat Alicia, Dr. Ferrier tidak bisa menolaknya karena ternyata sob, ia mengaku telah jatuh cinta pada Rowena. Dr. Ferrier pun mengaku bahwa dia merasa bersalah telah memberikan obat penenang kepada Alicia yang seharusnya membutuhkan perawatan ahli. Namun sang dokter terpaksa melakukannya karena Alicia sering cemas dan gelisah akibat selalu melihat penampakan anak-anak yang mengejeknya dengan suara-suara yang sangat mengganggu. Saat perbincangan itu, Poirot kembali mendengar suara-suara aneh sehingga membuat dirinya semakin merasa tidak nyaman. Untuk menenangkan diri, Poirot pun masuk ke dalam toilet untuk membasuh mukanya. Namun tiba-tiba kemudian Poirot pun bertemu dengan Leopold yang sudah menunggunya di balik pintu. Melihat kegelisahan sang detektif, Leopold pun berusaha menenangkannya dengan mengatakan jika sebenarnya Leopold juga sering mendengar suara yang didengar detektif Poirot. Tak ingin mengakui bahwa ia mulai percaya tahayul, detektif pun segera pergi meninggalkan Leopold. Kemudian Poirot pun melanjutkan penyelidikannya dengan menginterogasi Desdemona dan Nicholas secara terpisah hingga diketahuilah bahwa kakak beradik ini adalah imigran gelap yang memalsukan pasportnya. Mereka pun mengaku bertemu dengan sang dukun saat mereka sedang kelaparan. Lalu sang dukun membantunya dan menjadikannya asisten untuk membantu setiap aksinya. Desdemona pun mengatakan bahwa acara pemanggilan arwah itu adalah sebuah kepalsuan dan tidak lebih dari sekedar sebuah pertunjukan semata. Namun saat Poirot menyudutkannya dengan mengatakan bahwa Desdemona mungkin saja tersangka atas kematian sang dukun dengan motif pencurian uang yang memang telah dilakukan olehnya demi bisa melarikan diri ke luar negeri, seketika itu Desdemona pun berusaha kabur. Namun untungnya berhasil dicegah oleh Olga hingga akhirnya mereka berdua pun diikat di atas kursi.
Saat itu sang detektif kembali mendengar suara nyanyian anak kecil, padahal orang-orang di sekitarnya termasuk Vitel sendiri tidak mendengarnya. Namun anehnya Sob, Leopold mengakui jika dia juga mendengar suara itu. Lalu tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh suara telepon yang tiba-tiba saja berdering. Padahal sistem komunikasi dari luar sedang terputus karena mengalami gangguan akibat terjadinya badai. Lalu Poirot pun mencoba memastikan telepon itu dan benar saja, telepon itu memang mati. Lalu tiba-tiba sekilas Poirot melihat seperti ada bayangan yang berlari. Seketika itu dia pun mengejarnya hingga sampailah di sebuah ruangan dan ternyata itu adalah seorang gadis kecil yang sedang bersembunyi di balik pintu. Poirot pun bertanya tentang kematian Alicia dan gadis itu pun mengiyakan jika dia melihat semuanya. Bahkan dia juga menyaksikan kronologi kematian sang dukun. Namun saat Poirot hendak bertanya lebih lanjut, tiba-tiba Oliver datang dan bertanya kepada siapa Poirot sedang berbicara. Saat Poirot memberitahu tentang keberadaan anak kecil, anehnya justru Oliver tidak melihat ada orang lain di sana. Lalu tiba-tiba terdengar suara dentuman keras yang berasal dari bawah. Pipes. Sounds like the blood. They're angry. Out of the way. Listen. Mendengar suara itu, Poirot pun menduga jika ada sebuah basement di bawah rumah ini. Namun Rowena mengatakan bahwa rumahnya tidaklah memiliki basement. Semakin bingung dengan apa yang terjadi, sang detektif mencoba memeriksa sekeliling hingga akhirnya dia berhenti di ujung lorong. Lalu menendang dindingnya dan ternyata itu merupakan sebuah pintu rahasia menuju ke ruang bawah tanah. Mereka pun memutuskan untuk turun memeriksa basement tersebut. Dan di sana Poirot menemukan banyak ruangan seperti penjara dengan banyak boneka anak-anak yang sudah usang. Di saat Dr. Ferrier merasa tidak nyaman berada di sana, Maxim malah mencoba memancing emosinya hingga inilah yang terjadi. Untung saja Sob, sekali lagi Leopold berhasil menenangkan ayahnya itu. Dan setelahnya, Dr. Ferrier dibawa ke sebuah ruangan dan dia pun diberi obat penenang. Kemudian mereka pun menguncinya dari luar agar tidak menimbulkan masalah lagi. Sedangkan kunci ruangan itu diserahkan kepada Poirot sebagai orang yang bisa dipercaya. Kemudian Poirot pun menginterogasi Maxim, mantan tunangannya Alicia. Maxim mengatakan bahwa alasan dia memutuskan pertunangannya adalah karena Rowena tidak akan menyetujui siapapun yang akan menikahi putrinya. Rowena begitu bergantung pada Alicia dan tidak bisa hidup tanpa Alicia. Bahkan Rowena melakukan apapun yang bisa membuat putrinya merasa bersalah sehingga Alicia merasa berat untuk meninggalkan Rowena. Karena hal itulah Maxim merasa tidak akan menjadi prioritas dalam hidup Alicia, sehingga ia pun memutuskan pertunangan mereka. Bahkan saat masih mendengar bahwa Alicia sakit, ia berusaha kembali tetapi Rowena malah melarangnya untuk bertemu. Bahkan surat-surat Maxim pun tidak disampaikan kepada Alicia. Sampai akhirnya ia mengetahui jika Alicia telah tewas. Kemudian Poirot pun menginterogasi pengawalnya sendiri, yaitu Vitel. Sang detektif merasa aneh terhadap tindakan Vitel yang sangat mencurigakan. Poirot menduga jika sebenarnya Vitel pernah datang ke palazzo ini sebelumnya. Dan itu terbukti saat dia bisa tahu di mana letak telepon tersembunyi. Dan ternyata Sob, sebelum menjadi pengawal Poirot, Vitel adalah seorang polisi yang bertugas saat evakuasi jenazah Alicia. Poirot pun kemudian menemukan fakta bahwa antara Vitel dan Oliver ternyata bekerja sama untuk melibatkan dirinya dalam ritual pemanggilan arwah dan berusaha membuat dirinya menjadi percaya dengan hal-hal mistik dengan trik yang mungkin telah mereka persiapkan sebelumnya. Oliver pun akhirnya mengakui hal itu dan ia memang sengaja mengajak Poirot atas bantuan dari Vitel. Karena Oliver ingin menjatuhkan logika Poirot dengan metode pemanggilan arwah yang dilakukan sang dukun. Hal itu dia lakukan karena dengan mencuatnya nama Poirot melalui logika akal sehatnya justru telah membuat novel misteri karya Oliver jadi tidak disukai lagi. Maka Oliver berusaha untuk melemahkan logika Poirot dengan membuatnya mempercayai keberadaan hal-hal mistis. Ia pun telah menyiapkan berbagai trik yang tidak bisa dipecahkan oleh Poirot. Dan itu semua dilakukannya agar novel misteri berikutnya menjadi bestseller. Sedangkan untuk kematian sang dukun sendiri, Oliver benar-benar tidak tahu karena itu di luar rencananya. Lalu kemudian mereka pun dikejutkan dengan Desdemona yang tiba-tiba meminta kunci ruangan yang dipegang oleh Poirot.
Hal itu dilakukan karena Nicholas sempat mendengar bahwa Dr. Ferrier berteriak pada seseorang lalu mengerang kesakitan. Dan saat pintu dibuka, semua orang pun terkejut melihat sang dokter sudah tewas tertusuk pisau. Orang-orang pun kembali saling menuduh. Namun karena pemegang kunci adalah sang detektif, mereka pun jadi kebingungan, terlebih ketika Rowena mengatakan bahwa di rumahnya tidak ada kunci cadangan. Rowena pun kembali mengaitkan hal ini dengan legenda di rumah itu dan sangat yakin jika ini merupakan perbuatan dari para hantu. Bahkan Vitel pun mulai mempercayai bahwa jangan-jangan memang bukan manusia yang menghabisi Dr. Ferrier. Karena memang tidak ada jalan lain untuk masuk ke ruangan tempat Dr. Ferrier kecuali hanya lewat pintu yang terkunci itu. Olga juga kemudian mengatakan bahwa alasan kenapa dia tetap berada di sana saat pemanggilan arwah meskipun sebenarnya ia tidak setuju adalah karena ia merasa bersalah kepada Alicia dan ingin meminta maaf pada arwah Alicia. Jadi Sob, pada malam sebelum Alicia meninggal, sebenarnya Olga lah yang ada saat itu sedang menjaga Alicia. Namun saat tengah malam, ia mendengar ada suara langkah kaki dan suara-suara aneh yang membuatnya ketakutan. Hingga akhirnya Olga pun meninggalkan Alicia sendirian. Olga yakin jika Alicia terbangun saat dia meninggalkannya. Dan terjadilah peristiwa tragis di mana Alicia melompat dari balkon. Detektif Poirot yang merasa kebingungan, putus asa, dan mulai menyerah pada logikanya sendiri, akhirnya mencoba menenangkan diri di ruang kamar Alicia. Namun tiba-tiba, lalu saat memeriksa pecahan gelas itu, Poirot menemukan ada potongan-potong Maxim dengan latar kebun bunga. Dan setelahnya, Poirot pun keluar kamar di mana saat itu semua orang sedang berkumpul di dalam satu ruangan. Dan karena ketakutan atas serangan hantu yang sudah memakan 2 korban, akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera meninggalkan rumah palazzo tersebut. Namun tiba-tiba, Detektif Poirot mencegah mereka dan hendak menjelaskan jika kematian para korban bukanlah dilakukan oleh hantu. Karena ternyata Sob, Detektif Poirot sudah mengetahui siapa pelaku sebenarnya yang saat ini sedang ada di antara mereka. Dan itu adalah Committed by mother, her murderer. Mengacu pada inisial M yang sebenarnya berarti mother atau ibu Alicia sendiri, yaitu Rowena Drake. Di saat semua orang terkejut atas kesimpulan Poirot, sang detektif pun kemudian menjelaskan jika selama ini Rowena sengaja memanfaatkan cerita mitos tentang rumah ini hanyalah untuk menyembunyikan kejahatannya sendiri dan seolah mengkambing hitamkan para hantu anak-anak atas kematian yang menimpa sang dukun dan Dr. Ferrier. Bahkan sebenarnya kematian sang dukun dan Dr. Ferrier sendiri adalah untuk menutupi kejahatannya yang pertama, yaitu kematian Alicia. Seketika itu, Rowena pun menyangkalnya dengan mengatakan bahwa justru dialah orang yang paling kehilangan atas kematian Alicia. Detektif Poirot pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia sendiri telah diracuni oleh Rowena sebelumnya, yaitu ketika Rowena memberinya teh bercampur madu bunga langka. Detektif Poirot mulai menyadari jika madu itu mengandung racun halusinogen yang membuat siapapun yang meminumnya jadi berhalusinasi. Itulah kenapa selama ini Detektif Poirot jadi sering berhalusinasi melihat hantu dan mendengar suara-suara aneh. Itu adalah efek dari bunga langka yang sengaja ditanam Rowena di kebunnya. Dan bunga itu memiliki racun yang kuat, bahkan akan semakin berbahaya saat diolah oleh lebah menjadi madu. Detektif Poirot meyakini jika Rowena telah mencampurkan madu itu dan memberikannya pada Alicia sehingga ia mengalami letih, demam, dan berhalusinasi. Dan alasan ia melakukan semua itu hanya karena Rowena tidak ingin melepaskan putrinya untuk bersama Maxim. Rowena ingin agar Alicia seperti putri kecilnya yang selalu ada dalam perawatan Alicia. Dan dengan cara ini, Rowena berhasil membuat Alicia menjadi sakit dan lemah, sehingga sepanjang hidupnya dia bisa terus bersama dengan Rowena. Namun suatu kesalahan pun terjadi, yaitu saat Rowena kelelahan hingga ia tertidur pulas. Sementara Alicia saat itu terbangun karena mulai berhalusinasi melihat penampakan hantu anak-anak. Olga yang mengetahui situasi itu pun secara tidak sengaja memberikan teh seperti yang sering dilakukan oleh Rowena.
Namun sayangnya, Olga tidak mengetahui seberapa banyak madu yang harus dimasukkan sehingga saat itu Olga justru menambahkan banyak madu sampai akhirnya mengakibatkan Alicia menjadi overdosis lalu kemudian tewas. Dan karena takut kejahatannya terungkap, akhirnya Rowena pun sengaja membuat luka cakar di punggung Alicia dan melemparkannya dari balkon sampai dia tenggelam. Kemudian mengkaitkan kematian Alicia dengan mitos kutukan tentang hantu anak-anak yang menuntut balas. Sebenarnya, Dr. Ferrier telah mengetahui jika Alicia sengaja dibuat sakit oleh ibunya sendiri. Namun karena cintanya kepada Rowena, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu, setelah beberapa waktu dari kematian Alicia, Rowena tiba-tiba mendapatkan surat pemerasan dari seseorang yang mengaku jika dia mengetahui tentang kejadian yang sebenarnya. Karena panik, takut kejahatannya terungkap, maka Rowena pun terpaksa membayar orang itu hingga uangnya habis. Hingga akhirnya Rowena pun mencurigai Dr. Ferrier. Kemudian tak lama setelah itu, Rowena pun menerima surat dari sang dukun yang hendak melakukan pemanggilan arwah di rumahnya. Khawatir jika sang dukun akan mengetahui tentang kematian Alicia, akhirnya Rowena pun bermaksud menghabisinya. Namun karena terburu-buru, ia sempat salah sasaran saat sang detektif memakai jubah sang dukun hingga sang detektif pun akhirnya diserang oleh Rowena. Kemudian Rowena pun menyangkalnya karena saat kematian sang dukun, ia sedang berada di ruangan musik bersama Olga. Namun ternyata sebelumnya Rowena telah mengubah jam yang ada di sana dan membuatnya membuktikan jika ia ada di sana sebelum tengah malam. Sedangkan untuk kasus kematian Dr. Ferrier, Rowena sengaja memberikan kunci satu-satunya pada detektif agar dia punya alibi kuat. Detektif Poirot pun mengetahui jika memang tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam ruangan Dr. Ferrier, termasuk Rowena sendiri. Namun meski begitu, dengan intuisinya yang kuat, Detektif Poirot bisa mengetahui bahwa Rowena ada kaitannya dengan kematian Dr. Ferrier, di mana Rowena menghubungi Dr. Ferrier dengan menggunakan telepon yang ada di dapur dan menuduhnya bahwa Dr. Ferrier telah memerasnya. Rowena pun kemudian jujur dan mengakui bahwa ialah yang telah meracuni Alicia dan menghabisi sang dukun. Kemudian Rowena pun mengancam Dr. Ferrier bahwa ia juga akan menghabisi anaknya yaitu Leopold. Sedangkan satu-satunya cara agar putranya selamat, maka sang dokter harus tewas dengan menghabisi nyawanya sendiri. Dan kini karena semua kejahatannya sudah terbongkar, akhirnya Rowena pun berusaha kabur dengan pergi ke atas balkon. Namun detektif Poirot berhasil mengejarnya. Lalu tiba-tiba, She's mine. dengan tewasnya Rowena ini, semua orang pun kini bisa merasa lega. Namun Sob, ada satu fakta lagi yang belum terungkap, yaitu orang yang telah memeras Rowena. Dan ternyata itu dilakukan bukanlah oleh Dr. Ferrier, melainkan oleh anaknya yaitu Leopold, di mana uangnya dia gunakan untuk membayar tagihan ayahnya. Jadi Sob, sebelumnya Leopold secara tak sengaja membaca catatan ayahnya tentang madu gila buatan Rowena yang mungkin digunakan kepada Alicia. Karena itulah, dia mencoba membuktikan kebenaran catatan ayahnya itu dengan mencoba memeras Rowena. Dan saat Rowena mau membayarnya, bahkan hingga hartanya habis, Leopold yakin jika memang benar Rowena lah yang sengaja meracuni Alicia. Dan kini detektif Poirot pun menyarankan Leopold untuk menggunakan sebagian uang itu demi bisa membantu Desdemona dan Nicholas. Akhirnya ditemani Olga, mereka pun pergi meninggalkan rumah Palazzo yang sebenarnya rumah itu tidak terkutuk dan sama sekali tidak berhantu. Justru manusia sendirilah yang membuat sesuatu yang baik menjadi tampak buruk, apalagi jika sudah berurusan dengan dukun. Maka dari itu Sob, jangan pernah mempercayai dukun. Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain dikatakan juga, barang siapa mendatangi dukun lalu dia bertanya kepadanya sesuatu hal, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Ingat Sob, dukun hanya akan menyesatkan saja, karena dia mencoba menyelesaikan masalah tanpa solusi. Itu Sob.